Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas masih di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Kemudian, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Dan khusus materi IPA yang kita bahas adalah rangkaian listrik paralel. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Kalian simak dengan baik, nanti kita akan bahas perbedaannya apa, seri dan paralel. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri. Masih ingatkah kalian? Berdasarkan susunannya, kita bisa membedakan rangkaian listrik itu ada 3 dari susunannya ya. Ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri. Sekarang kita khusus membahas tentang rangkaian listrik paralel. Gitu ya. Untuk rangkaian listrik campuran nanti di subtema 3. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah misalkan udah jelaskan ini sifat-sifatnya apa, ciri-cirinya apa, keuntungannya apa, dan kerugiannya apa pada rangkaian listrik seri. Nah, pada pembelajaran ini juga sama, tapi rangkaian listriknya adalah rangkaian listrik paralel. Kalian simak baik-baik, kalian teliti menyimaknya, nanti kalian bisa membedakan apa rangkaian listrik seri dan paralel. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian atau persambungan antara komponen-komponen listrik atau alat-alat listrik yang dihubungkan secara bercabang, gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Miss Eka sudah tampilkan di sebelah kanan. Itu ada 2 lampu, ada 2 saklar, ada 1 baterai. Nah, di sana kalian akan melihat adanya percabangan. Jadi dia nggak disusun sejajar, berdampingan, satu kabel gitu tidak. Tetapi ada kabel yang lain yang dibuat sejajar gitu ya. Nah, nanti yang kalian bisa sifat yang kalian bisa dapatkan adalah tadi karena penyusunannya dibuat bercabang. Kemudian yang kedua, jika satu lampu mati, maka yang lampu lain tetap menyala karena dia memiliki arus atau jalur kabel yang berbeda karena dibuat bercabang, gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian kalau kelebihannya ya tadi hampir sama ya, ciri-ciri kita bisa bagi 2 jadi kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya ini jika satu padam maka yang lain tetap menyala. Yang kedua, semua komponen mendapatkan tegangan yang sama rata. Kemudian yang ketiga, biayanya lebih hemat, gitu ya. Nah, setelah ini bisa akan terangkan tentang kekurangannya. Nah, anak-anak, kekurangan dari rangkaian listrik paralel adalah 1, dia boros kabel. Kabelnya kan dibuat bercabang, jadi otomatis dia memerlukan kabel lebih banyak daripada rangkaian seri. Kemudian nyala lampunya lebih redup karena energi yang dia gunakan terbagi menjadi 2 arus gitu ya. Jadi lampunya lebih redup dibandingkan seri karena kok seri dibuatnya searah, sejalur sehingga dia lebih terang gitu ya. Nah, itulah kekurangan dari rangkaian paralel. Oke, kemudian di mana saja sih kita bisa menemui rangkaian listrik paralel? Jadi rangkaian listrik paralel ini biasanya dapat kita jumpai atau diterapkan satu pada lampu lalu lintas. Kalian udah pernah kan kalau kita berpergian kemana-mana ada lampu lalu lintas atau traffic light, ada warna merah, hijau, dan kuning. Itu mempunyai arti tertentu ya. Kalau merah kita harus berhenti, kemudian kalau kuning kita harus berhati-hati, hijau barulah kita jalan gitu ya. Nah, kalau pada saat kita lihat lampu warna merah, apakah 2 lampu yaitu hijau dan kuning apakah menyala juga? Tidak kan? Nah, itu berarti menandakan bahwa rangkaian ketiga lampu itu dibuat secara paralel gitu ya. Kemudian instalasi lampu di rumah kalian antara ruang makan, ruang tamu, tempat tidur gitu ya. Pasti
Kalau kita mau menyalakan lampu di ruang tamu umpamanya, kan kita nggak perlu menyalakan di ruangan yang lain kan. Nah, jadi otomatis kan kita lebih hemat, kita akan menyalakan di bagian tertentu saja yang kita inginkan gitu ya. Kalau kita menggunakan pakai seri, satu kali nyala dinyalakan semuanya nyala, boros dong kan. Kita nyalakan kita lagi menggunakan ruang tamu saja, ruang lain kan kita nggak gunakan. Jadi itulah perbedaannya, boros dan tidak borosnya ya. Kemudian ada lampu nantar, lampu kelap-kelip tuh ya. Nah, itu juga disusun secara paralel. Ada yang menyala, ada yang padam. Ada yang menyala, ada yang padam. Itu berarti tersusun secara paralel. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss Eka punya video penjelasan yang lebih detail. Kalian simak baik-baik ya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan subtema 2 pada buku Bu Pena halaman 190 sampai 191. Nah, jawaban kalian kerjakan di buku latihan IPA, kemudian kalian foto, kalian kirim ke WA Miss Eka. Usahakan foto 1 lembar saja, ya. Supaya Miss Eka nggak downloadnya terlalu banyak foto yang Miss Eka download. Karena Miss Eka punya memori udah lumayan overload, terlalu penuh. Jadi kadang-kadang responnya WA itu agak lemot gitu ya. Kemudian jangan lupa juga foto saat kalian mengerjakan sebagai bahan untuk Miss Eka buat laporan. Kemudian jawaban tugas paling lambat Miss Eka
tunggu sampai pukul 20 Wita atau jam 8 malam. Oke, Miss Eka harap semuanya mengerjakan dengan baik, tidak ada lagi yang Miss Eka harus WA atau telepon, atau bahkan Miss Eka telepon mamanya atau papanya supaya dia mau kerjain. Miss Eka harap kelas 6 adalah anak-anak yang Miss Eka bisa percaya bisa bertanggung jawab terhadap tugas. Oke, kan tugasnya nggak banyak ya. Kalau kalian kerjakan dengan cepat berarti tugas kalian udah selesai, kalian bisa main setelah itu. Oke. Nah, selamat mengerjakan. Ciao. Baiklah anak-anak, demikianlah video dari Miss Eka. Miss Eka ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga video yang Miss Eka kasih memberikan manfaat buat kalian untuk memahami pembahasan-pembahasan IPA di kelas 6 ini, terutama yang saat ini kita pelajari adalah di tematika. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum kalian mengerti, kalian bisa WA ke Miss Eka. Oke, terima kasih. Thank you. Bye-bye.